Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk sama-sama mencari pahala beribadah dengan menuntut ilmu syar'i. Kita baca kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran yang berisi tentang kisah-kisah para nabi selain ulul azm yang diambil dari Al-Quranul Karim. Kita berharap kita masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Bagi yang punya kitabnya, dimulai dari halaman yang ke-201. Ya, dan kita tidak bahas secara detail semuanya. Kita akan bahas poin-poinnya karena sangat panjang sekali. Nabi Saleh alaihi salam merupakan seorang rasul min rabbil alamin, rasulun min rabbil alamin, arsalahu Allah taala ila qabilati Thamud. Allah utus Nabi Saleh ke kabilah Thamud. Kabilah Thamud. Dalilnya dari kitab Rabb kita Al-Quranul Karim bisa kita lihat di surat Asy-Syu'ara. Ya, dari ayat ke-141 dan 145. Surat Asy-Syu'ara 141 145. Asy-Syu'ara artinya para penyair, bukan para pemusik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Kazzabat Thamudu al-mursalin. Kazzabat Thamudu al-mursalin. Kabilah Thamud, kaum Thamud telah mendustakan para rasul. Kenapa mendustakan para rasul? Karena ketika mendustakan satu rasul saja, berarti mendustakan semua rasul. Ya. Kaum Thamud mendustakan Nabi Saleh. Ketika mendustakan satu nabi, berarti mendustakan semua nabi. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, yakni Nabi Saleh, berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul, seorang utusan Allah yang terpercaya. Jadi Nabi Saleh adalah rasul. Ya, ini dalilnya. Fattaqullaha wa ati'un.
bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah ini upah. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian di surat Asy-Syams dari ayat 11 sampai 13 Allah taala berfirman, "Kadzdzabat Tsamudu bitaghwaha." Kadzdzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud, ya, mereka itu mendustakan, ya, mendustakan karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka itu bangkit, ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Rasulullah, maksudnya Saleh, kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha, biarkan onta betinanya Allah ini dan minumannya. Surat Asy-Syams ayat 11 sampai 13. Kemudian di surat Al-A'raf ayat yang ke-50 atau ke-75 Allah Ta'ala berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkata pemuka-pemuka orang yang sombong dari kaumnya itu, lilladzina istud'ifu liman amana minhum, kepada orang-orang yang dianggap lemah dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Salih, ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih, apakah kalian mengetahui bahwa Saleh itu utusan dari Rabb-nya? Mereka berkata, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang diutus, yakni beriman kepada Nabi Saleh. Dan kaumnya berkata, kami kafir. Tegas mereka mengatakan demikian. Di ayat selanjutnya, Qabilah Tsamud, ikhwan yang Allah muliakan, adalah merupakan kaum Nabi Saleh. Allah utus di tengah-tengah mereka, dan kaum Tsamud ini masuk dalam kelompok Al-Arab Al-Aribah, kaum Arab Aribah. Karena Arab terbagi dua, ada kaum Arab Aribah, ada yang Musta'ribah. Kaum Aribah Arab asli. Arab asli itu sejak dulu dia atau mereka berbicara langsung dengan bahasa Arab. Arab namanya Arab Aribah. Ya, dan Arab Aribah ini mereka sebelum Nabi Ismail. Ya. Kaum Ad, kaum Tsamud, Jurhum, Madyan dan Qahtan ini termasuk Arab Aribah. Ada Arab Musta'ribah. Ya, Arab Musta'ribah ini Arab campuran, ya, tidak asal. Nah, kaum Tsamud ini masuk ke dalam Arab Aribah. Kabilah Tsamud ini, ikhwan yang Allah muliakan, itu tinggal di daerah namanya Hijr. Hijr. Hijr ini antara Hijaz dan Tabuk. Antara apa? Hijaz dan Tabuk. Nabi SAW ya, pernah ketika mau perang Tabuk lewat daerah ini, daerah Hijr ini. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi 'am Tabuk. نزل بهم الحجرة عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وألفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا Qala inni akhsha an yusibakum mithla ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Jadi Ibnu Umar menceritakan
Ketika tahun di peperangan Tabuk itu Rasulullah SAW pernah singgah di daerah Hijr bersama para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para sahabat Rasul kita radhiyallahu anhum mengambil air dari sumur yang dulu kaum Tsamud minum darinya. Ya. Kemudian mereka membuat adonan dan memasukkan daging-daging itu di pancinya. Ketika Rasulullah SAW tahu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menumpahkan panci-panci tersebut, ya, dan memberikan adonannya untuk onta. Kemudian Rasulullah SAW bergegas pergi bersama para sahabat Rasulullah SAW dari tempat tersebut, sampai singgah di sumur, yang sumur tersebut dahulu tempat minumnya onta soleh, ya, onta betinanya Nabi Soleh. Dan Rasulullah SAW melarang mereka, para sahabat, untuk memasuki tempat di mana suatu kaum pernah diazab. Rasul berkata, "Inni akhsha an yusibakum mithla ma asabahum." Sesungguhnya saya sangat takut. Sesungguhnya aku khawatir, takut akan menimpa kepada kalian seperti apa yang pernah ditimpa oleh kaum sebelum kalian. Fala tadkhulu alaihim, janganlah masuk ke mereka itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar tentang Rasul kita SAW sebelum perang Tabuk lewat daerah ini, Hijr, ya. Dan sekarang masih ada, ya. Dan kabilah Tsamud ini, ikhwan yang Allah muliakan, datangnya setelah kaum Ad. Kaumnya Nabi siapa? Kaum Ad? Hud, kita sudah bahas, ya. Mereka kanu qauman asyidda. Mereka kaum yang kuat, ya. Idh kanu yabnuna fis suhuli qusura wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka adalah kaum yang sangat kuat, di mana mereka membangun istana-istana di tempat-tempat yang datar. Kemudian mereka memahat gunung-gunung sebagai rumah, ya. Jadi gunung dipahat, dibuat menjadi tempat tinggal mereka. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di surat Al-A'raf ayat 74, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta." Ini kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 74. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian khalifah setelah kaum 'Ad, dan Allah membuat kalian tinggal di muka bumi. Kalian membuat istana-istana di tempat-tempat yang datar, dan kalian pahat gunung-gunung, bukit-bukit sebagai tempat tinggal rumah-rumah kalian. Fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini nasihat nasihat Nabi Soleh. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian kita tahu di Al-Quran, kaum Tsamud ini sering digandengkan sama Allah dengan kaum Ad, ya. Sebagaimana di surat Al-Haqqah ayat 4-6 antum bisa baca, "Kazzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah." Tsamud dan kaum Ad itu mendustakan hari kiamat. "Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah." Adapun kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras. Dibinasakannya itu, ikhwan yang Allah muliakan, dengan 3 hal. Ngeri, ya. Dengan sa'iqah, dengan suara yang sangat keras, dan dengan gempa yang sangat dahsyat. Dan asalnya, ya, anak majukan dulu supaya tahu. Nabi Soleh itu mewanti-wanti jangan sampai bunuh onta ini. Mereka minta
sebagai tanda kalau Nabi Soleh adalah seorang Nabi betul-betul utusan Allah, agar mendatangkan tanda-tanda mukjizat. Ya, mereka bilang keluarkan onta dari batu yang sifatnya begini dan begitu. Nabi Soleh bikin perjanjian dengan mereka. Kemudian Nabi Soleh ke tempat ibadahnya dan minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan doanya. Dan ini mukjizat besar. Dari batu keluar onta yang sifat-sifatnya seperti yang mereka inginkan. Subhanallah. Ya. Sebagian kaum beriman sama Nabi Soleh, tetapi banyak dari mereka tetap kufur, membangkang. Ini bahayanya ya, ikhwan ya. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan kalian meminta tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat. Karena kalau membangkang, Allah hancurkan, Allah binasakan. Seperti kaum Nabi Soleh. Semuanya dibinasakan yang tidak beriman sama Nabi Soleh. Kecuali satu orang, namanya Abu Righal. Kenapa nggak dibinasakan di hari tersebut? Ya, di hari dibinasakannya kaum Soleh, yakni mereka itu yang namanya kaum Samud. Ya, karena Abu Righal ini berada di tanah haram. Subhanallah, di Masjidil Haram, tidak keluar, dilindungi karena tanah haram, tanah suci. Tapi ketika keluar, diazab seperti Allah mengadab kaumnya. Subhanallah. Mereka Qudar bin Salif itu satu yang disebutkan di sini, idzim ba'atsa ashqaha, yang paling celaka itu namanya Qudar bin Salif bersama kaumnya membunuh onta Nabi Soleh ini. Dia bunuh sampai jatuh onta itu. Setelah jatuh dicincang sama dia. Onta ini punya anak kecil, punya bayi onta ya. Bayi onta yang masih kecil teriak lari bayi onta ini, menjerit, kalau bahasa Arabnya raga. Ya, menuju bukit, atas bukit. Wa raga thalatha marrat. Apa raga itu? Bunyinya onta namanya apa, ikhwan? Kalau anjing menggonggong, ayam berkokok, ya. Kalau singa mengaum, ya. Nah, kalau onta apa tuh? Menjerit. Manusia menjerit ya. Raga itu nangis, menjerit, nangis. Kasihan sekali. Bayi onta masih kecil. Emaknya dibunuh. Ya, lari ke atas bukit. Lari ke atas bukit dan teriak 3 kali teriakan. Oleh karena itu di Al-Qur'an Allah berkata tentang perkataan Nabi Soleh kepada kaumnya, "Tamatta'u fi darikum 3 ayyam." Silakan kalian bersenang-senang di tempat tinggal kalian 3 hari. Subhanallah. Dan 3 hari itu tetap saja mereka enggak percaya. Ya. Mengejek Nabi Soleh. Subhanallah, di hari pertama, hari Kamis, wajah mereka menjadi kuning. Kata Nabi Soleh, ini hari pertama, peringatan kalian. Di hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Ini hari kedua, kata Nabi Soleh. Di hari ketiga, wajahnya menghitam. Dan di hari berikutnya Allah hancurkan, binasakan mereka dari atas dan bawah. Subhanallah. Mati fi darihim jasimin. Ini kita baca. Ya. Nah, jadi ikhwan yang Allah muliakan, Allah Ta'ala menggabungkan ya, sering menggandengkan antara kaum Samud dengan kaum Ad. Dahsyat sekali cerita ini. Saleh alaihi salam yad'u qaumahu ila tauhidillah wa yuhadziruhum minasyirk. Jadi Nabi Saleh itu mengajak, mendakwahi kaumnya untuk apa? Mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Jadi semua nabi dan rasul, ikhwan Allah muliakan, tugasnya ini. Nabi dan rasul dakwahnya itu dakwah tauhid, agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia jauh dari perbuatan syirik. Karena kabilah Samud itu mereka menyembah berhala.
ya'buduna al-asnam. Ya. Allah utus Nabi Saleh untuk ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 73, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Thamud, saudara mereka sendiri. Dan Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembah Allah saja. Tidak ada sesembahan selain Allah untuk kalian. Kemudian juga di surat An-Naml demikian. Dan Nabi Saleh menggunakan berbagai macam metode dalam berdakwah. Di sini disebutkan sampai 5 ya. Yang pertama, annahu kana alaihi salam yataqarrabu ila qulubihim biqaulihi lahum ya qaumi. Yang pertama, Nabi Saleh itu mengajak dekat kepada mereka dengan lemah lembut, mengucapkan dengan wahai kaumku, ya, supaya dekat. Dakwahnya Masya Allah. Banyak di beberapa ayat, di surat Al-A'raf ayat 37, surat Hud ayat 63, di surat An-Naml ayat 46. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasanah. Jadi ya qaumi, supaya dekat, supaya diterima. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Saleh bilang ke mereka bahwa dakwahnya ini enggak menginginkan upah. Tidak menginginkan upah. Ya, apa itu upah? Bayaran dalam dakwahnya. Semua nabi dan rasul dakwahnya ikhlas, tidak menginginkan upah dari dakwahnya itu. Allah Ta'ala berfirman tentang dakwah Nabi Saleh, kazzabat thamudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku enggak menginginkan dari kalian upah. Upahku hanya dari Allah, Rabb alam semesta. Yang ketiga, uslub yang digunakan Nabi Saleh alaihi salam, yudzakiruhum bi ni'amillahi alaihim liya'buduhu wahdahu subhanahu wa la yusyriku bi ibadatihi ahada. Ingatkan kepada mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ya. Jadi ketika diingatkan kalian ada nikmat, seharusnya kan sadar. Ini salah satu uslub. Dan ini yang digunakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh berkata lewat firman Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Saleh, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Diingatkan nikmat-nikmat. Ingatlah ketika Allah jadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad, ya, kemudian dimudahkan untuk bikin istana di tanah-tanah datar, dimudahkan untuk bisa mahat, bikin rumah-rumah di gunung-gunung. Kemudian Nabi Saleh berkata, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi. Diingatkan tentang nikmat, ya. Kemudian juga di surat Hud ayat 61, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Lihat, diingatkan nikmat. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menjadikan kalian pemakmur bumi. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Mintalah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Ya, dan banyak sekali nikmat yang diingatkan oleh Nabi Saleh. Yang keempat, Nabi Saleh mengingatkan mereka supaya tidak terpengaruh oleh pemimpin-pemimpin mereka yang buruk, yang jahat, dan amalan-amalan yang buruk. Nabi Saleh peringatkan mereka untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fattaqullaha wati'un.
di surat Asy-Syu'ara ayat 150 sampai 152. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku, wala tuti'u amral musrifin. Jangan taati perkara orang-orang yang melampaui batas dari para pemimpin-pemimpin yang jahat. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, ya, dan tidak memperbaiki. Di surat An-Naml juga demikian, surat An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Tidakkah kalian beristighfar pada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dakwahnya Nabi Saleh. Kemudian juga di antara dakwahnya Nabi Saleh berjidal dengan yang baik, dengan yang bagus, diskusi, dialog dengan mereka. Kita bisa lihat dialog Nabi Saleh dengan kaumnya di surat Hud dari ayat 61 sampai 63. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Nah, ini perkataan Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembah Allah saja, enggak ada Tuhan, enggak ada sesembahan yang kalian miliki kecuali Allah. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian pemakmurnya. Fastaghfiruhu, minta ampun padanya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubat kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Mereka kaumnya menjawab, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, dulu engkau ini adalah orang yang diharapkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami betul-betul ragu dari apa yang kau seru, dari apa yang kau dakwahkan. Nah, itu. Jadi diajak untuk menyembah Allah, mereka bilang begitu. Mereka bilang apa? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah apakah engkau wahai Salih, kata mereka ya, melarang kami untuk beribadah, untuk menyembah apa yang telah disembah, apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Persis manusia ketika didakwahi untuk beribadah kepada Allah semata, apakah kalian melarang kami melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kami? Ya. Dari dulu tuh. Ya. Kemudian berkatalah Nabi Saleh, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Wahai kaumku, apa pendapat kalian seandainya aku berada di atas sesuatu yang jelas, bayyinah, dalil. Wa atani minhu rahmah, dan Allah kasih kepadaku rahmat kenabian. Faman yansuruni minallahi in asaitu. Siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku memaksiatinya? Fama tazidunani ghaira takhsir. Kalian tidak menambahkan kepada diriku kecuali kerugian. Jadi dialog, uslub dialog, jidal billati hiya ahsan. Itu sudah dilakukan sama Nabi Saleh alaihi assalam. Dan Nabi Saleh dakwahnya lurus. Para nabi itu dakwahnya lurus. Menyampaikan risalah, enggak takut kalau enggak punya pengikut. Nabi SAW pernah ya kawan ya, itu berkata, itu ada nabi yang pengikutnya 1, 2, bahkan ada nabi yang ada pengikutnya sama sekali. Ada nabi yang banyak seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ambil pelajaran bahwa nabi itu enggak cari pengikut. Ya, dakwah, sampaikan al-haq, terima alhamdulillah dan terima sabar.
bukan malah ngikuti umat. Ya, umat senang apa nih? Ya, senang riba, gimana nih caranya riba halal? Fatwanya bisa nggak di otak-atik nih, supaya banyak pengikutnya? Ya, kemudian ayat-ayat Allah di otak-atik, tafsirannya digeser-geser, wal'iyadzubillah. Bahaya. Jadi orang sekarang inginnya dakwah itu orang pada senang, banyak pengikutnya. Ya, jangan dakwah tauhid, nanti mecah belah umat, gitu. Ya, jangan bicara syirik, jangan bicara bid'ah, nanti pecah belah umat, gitu ya. Jadi dai yang modern, disenangi oleh semua orang, nggak ada, akhi. Kata Imam Syafi'i apa? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia tujuan yang enggak mungkin bisa dicapai oleh siapapun. Antum disenangi sama orang sebelah, orang yang lain benci. Ingin senang yang ini, yang lain benci. Oleh karena itu, tetap aja sudah jalan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau dakwah ingin supaya orang senang, gampang. Antum ambil beduk, duk, datang orang. Tapi nggak semua orang juga senang, ganggu kata orang. Ya tidak? Dakwah yang lurus, sampaikan risalah. Dakwah itu amanah. Siapa yang lebih pintar, Nabi sama kita? Nggak bisa dibandingkan. Tapi soal Nabi, ada yang nggak punya pengikut satu pun. Ada pengikutnya 1-2. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Ya. Itu pengikutnya berapa tuh? Siapa yang tahu berapa pengikutnya? Dikit, akhi. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan belasan. Belasan, bisa dihitung. Subhanallah. Itu Nabi dan dakwahnya ratusan tahun. Dan dakwahnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dakwahnya berbagai macam cara, sampai mereka gini nih, tutup telinga. Masya Allah. Nabi Nuh ngomong, tutup telinga. Ya, seperti itu. Nah, kita belum ada apa-apanya kan? Ya kan? Jadi dakwah jangan ngikut-ngikutin. Orang senang musik, gimana nih caranya nih? Dakwah supaya musik orang senang nih, banyak pengikutnya. Ndak ya akhi, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan hak walaupun terasa pahit. Al-haq ahaqqu ayyuttaba'. Ya. Jadi kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kapan Isya? Ini jamnya enggak jalan-jalan kayaknya itu. Atau benar itu jalan? Muadzin gimana muadzin? Isya berapa menit lagi? 7 menit lagi. Oh, jam 7. Allah barik fikum. Ya. Kadang kalau keasikan ngomong lewat. Ya, kalau tidak tahu jam lewat. Taib. Nah, kaum Tsamud itu menolak dakwah Nabi siapa? Saleh. Ya, membangkang. Mereka kufur, membangkang. Mereka berkata kepada Nabi Saleh, ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Apa maksudnya? Qad kunna narju an yakuna aqluka kamilan qabla hadhil maqalah. Itu maksudnya. Kami berharap akalmu itu sempurna sebelum kau ngomong begini. Ya. Wa hiya da'watuka iyana ila ifradil ibadati lillahi wa tarki ma kunna na'buduhu minal andadi wal 'udul an dinil aba'i wal ajdad. Yaitu dakwahmu untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang kita menyembah dari apa yang disembah oleh nenek moyang kita, berpaling dari agama nenek moyang, al-aba wal ajdad. Ya. Dan mereka berkata, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid.
Nih, mereka tetap kufur ketika didakwahi oleh Nabi Saleh. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Saleh, "Ittayyarna bika wa biman ma'ak." Sampai begitu, coba lihat. Kami merasa sial karenamu dan karena pengikutmu. Nah, dibilang kesialannya ditimpakan kepada siapa? Nabi Saleh. Oh, banyak ikhwan sekarang nih, ya, merasa sial karena sholat. Jadi ada di sebuah tempat, kalau sholat jadi sial gitu. Waliyadzubillah. Ini syaitan, akhi. Masih ada lah. Ya. Kalau ikuti sunnah, sial. Ya. Justru yang sialan bukan. Ya. Menimpakan kesialan kepada para nabi, pengikutnya, dakwah para nabi, syariat, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Lihat, kami sial karenamu dan karena pengikutmu. Begitu. Ya. Kami sial karena ada si jenggot, begitu. Ada enggak yang berkata begitu? Iya. Padahal siapa yang sialan? Baik. Dan mereka bilang, "Innama anta minal musahharin. Ma anta illa basharun mithluna. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin." Kamu termasuk orang yang kena sihir. Ya. Kamu hanya manusia biasa. Datangkan ayat-ayat artinya ayat itu apa? Mukjizat. Kalau kamu termasuk orang yang benar. Ya, dan seterusnya, ikhwan. Nah, mukjizat Nabi Saleh alaihi salam itu dijelaskan di sini di surat Asy-Syu'ara ayat 156, ya. Ketika mereka berkata, "Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin." Datangkan mukjizat, ayat Allah jika kau termasuk orang yang benar. Nabi Saleh berkata, "Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabu yaumin 'adzim." Nah, ini onta betina, kata Nabi Saleh. Dia punya giliran minum satu hari, dan kalian juga punya giliran minum satu hari berikutnya. Jadi gantian. Kalau ontanya Nabi Saleh minum, mereka enggak minum. Tetapi diganti dengan mereka minum susu onta dari onta tersebut, dan tercukupi mereka semua. Coba bayangkan, ikhwan, ya. Kemudian di hari yang lain mereka ngambil air minum dari sumur, tapi gantian. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabu yaumin 'adzim. Jangan kalian sentuh dengan suatu kejahatan, dan nanti kalian akan ditimpa dengan azab hari yang besar. Ini sudah diingat-ingatkan sama siapa? Nabi Saleh. Juga bisa antum lihat di surat Hud ayat 64. Juga bisa lihat di surat Al-Qamar ayat 28. Nah, peristiwanya dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Ibnu Katsir berkata, "Wa qad dzakara al-mufassiruna anna Thamud ijtama'u yawman fi nadihim faja'ahum Salih fada'ahum ila Allah wa dzakkarahum wa hadzarahum wa wa'adhahum. Faqalu lahu in anta akhrajta lana min hadhihi as-sakhra naqatan 'ushara yakunu min awsafiha kadha wa kadha nu'minu bika wa nusaddiq." فأخذ عليهم نبي الله العهود والمواثيق على ذلك ثم قال إلا مصلاه فصلى ودعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأجاب الله دعاءه فانفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب فلما عاينوها رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا فآمن بعضهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. Ini Ibnu Katsir menjelaskan di kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Jadi para mufassir, kata Ibnu Katsir, menyebutkan ketika kaum Tsamud itu berkumpul di tempat, di nadi, klub mereka, ya, istilahnya sekarang nama klub, ya, tempat perkumpulan mereka, Nabi Saleh dakwahi mereka. Nah, mereka minta
in anta akhadta lana, kalau kau bisa mengeluarkan untuk kita min hadhihi sakhrah, dari batu gede ini, mereka mengisyaratkan ke batu tersebut, dari batu besar ini, naqah usyara, onta betina yang lagi bunting, yang sifatnya begini dan begitu, disebutkan sifatnya harus begini, harus begitu. Kalau kau sanggup, kami beriman kepada engkau, kami membenarkan engkau. Kemudian Nabi Soleh membuat perjanjian dong, nyisak, ya. Nah, kemudian Nabi Soleh ke musolanya, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan untuk mereka apa yang mereka minta, dan Allah kabulkan. Kemudian apa yang terjadi? Batu yang diisyaratkan oleh mereka pecah, terbelah jadi dua. Keluar dari batu tersebut onta yang mereka inginkan, persis sifatnya. Onta betina, bunting, gemuk, dan ontanya itu sesuai dengan sifat-sifat yang mereka sebutkan. Subhanallah. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka melihat, falamma ayanuha, lihat, ketika melihat perkara yang besar, ya, manzar yang hail, qudrah yang besar, dalil yang qati', ya. Sebagian mereka beriman, tapi banyak dari mereka tetap kafir dan sesat dan menyimpang. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ataina tsamudan naqah, kami anugerahkan kepada Tsamud onta betina mubsiratan, sebagai mukjizat, tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Tapi kata Allah, fadzalamu biha, mereka mendoliminya dengan cara membunuh onta tersebut. Nah, ini yang disebutkan sama Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau enggak cukup kita lanjutkan pekan depan. Tapi ana usahakan selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan, ya. Nah, jadi karena waktunya sedikit dan sebentar, kita sekarang bahas tentang kebinasaan kaum Tsamud, ya, halakus Tsamud. Nah, bagaimana kaum Tsamud itu binasa, ikhwan yang Allah muliakan? Itu disebutkan di surat Asy-Syams ayat 12, idzim ba'atsa asyqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, banyak mufassirin mengatakan namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ya, dia bunuh onta dan jatuh onta itu di tanah. Kemudian dengan pedang-pedang mereka mencabik-cabik onta tersebut. Waliyadzubillah, dicincang. Ya, falamma ayana dzalika waladuha syarada anhum fa'ala a'lal jabali hunak. Ketika anak onta ini melihat, anak onta lari ketakutan ke atas gunung. Ya, waragha thalatha marrat. Dan kalau kita manusianya teriak, ya, nangis, teriak 3 kali. Apa bahasanya onta? Suara onta itu apa ya? Anda belum dapat suara onta. Ya, melonglong apa bukan? Jadi onta teriak lah, ya. Kok kayak manusia jadi. Jadi anak onta ini nangis 3 kali, tiga kali bersuara. Oleh karena itu Nabi Soleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silakan kalian senang-senang di tempat tinggal kalian 3 hari. Thalathata ayyam, ya. Nah, tidak sampai begitu saja, mereka tidak takut dengan ancaman Nabi Soleh ini. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Soleh. Ini kurang asem, ya. Ingin membunuh Nabi Soleh
di surat An-Naml ayat 49 mereka berkata qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu. Jadi mereka ingin membunuh Nabi Saleh di malam hari. 9 orang itu sama-sama ingin bunuh Nabi Saleh sehingga mereka nanti bilang kami enggak tahu akan kebinasaan dia dan keluarganya. Ya nanti kabilahnya kan enggak bisa membalas. Ya. Tapi sebelum mereka bisa membunuh Nabi Saleh, Allah binasakan mereka dengan batu. Allah binasakan orang-orang yang membunuh Nabi Saleh itu, ya. Jadi wadzalika anna Allah Ta'ala arsala ala ulaika nafar alladzina qasadu qatla Salih hijaratan. Jadi Allah kasih hancurkan mereka dengan batu. Mereka dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa asbahat Tsamud yaumal khamis, di hari Kamis, di hari pertama, wujuhu musfarrah, wajah mereka menguning. Ya. Sebagaimana yang sudah diingatkan sama Saleh. Kemudian di hari kedua, ya, di hari Jumatnya wujuhu muhmarrah, wajah mereka memerah. Kemudian di hari ketiga, ya, falamma summa asbahu fil yaumil tsalits wujuhum muswaddah, wajah mereka menghitam, ya. Kemudian di hari Ahad, di hari Ahadnya, di hari ketiga, ya, keempat berarti, nah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama dengan sa'iqah, yang kedua dengan sayhah, dan yang kedua dengan sayhah, yang ketiga dengan rajfah. Disebutkan pertama di surat Fussilat. Allah Ta'ala berfirman, wa amma thamudu fa ahdainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Allah siksa mereka, ya, dengan disambar petir, azab petir yang menghinakan, ya, karena sebab perbuatan mereka. Ini yang pertama, sa'iqah. Yang kedua, Allah berfirman di surah Al-Qamar ayat 31, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtarir. Sesungguhnya kami kirim kepada mereka suara yang menggelegar, sangat dahsyat, satu kali suara. Kemudian mereka tumbang semuanya, seperti batang-batang kering yang lapuk milik pembuat, ya, kandang ternak. Jadi bergelimpangan semua. Kemudian yang ketiga, dikirim sama Allah gempa yang dahsyat. Waliyadzubillah, kita kemarin tadi malam, ya. Tadi malam apa? Malam sebelumnya. Malam sebelumnya itu goyang, ya. Itu ngeri kan? Orang pada ribut. Ya. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin tadi kemarin malam ada pulas, jadi kata saudara ada gempa gitu. Ya. Itu dihancurkan dengan gempa rajfah, ya. Nah, adapun Saleh dan kaumnya, Nabi Saleh dan kaumnya diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, ya. Allah berfirman di surat Hud ayat 66, "Falamma jaa amruna najjayna Salihah walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi id." Ketika datang perkara kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari tersebut. Inna rabbaka huwal qawi al-aziz. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan setelah Allah binasakan kaum Tsamud, ya, Nabi Saleh berkata, ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Wahai kaumku, aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah menasihati kalian, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil faedahnya, pelajarannya. Ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh. InsyaAllah pelajarannya sangat bermanfaat. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan
manfaat ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.